perusahaan akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami. Sebelumnya, saya di sini sebagai moderator. Nama saya Miftahul Husni Arta, NIM 19031146 dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Universitas Negeri Padang. Dan perkenalkan nama teman-teman saya. Saya Nisa Nada, NIM 19031126 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Iftitah Hayati, NIM 19031138 dari jurusan Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha kami. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak masyarakat yang berdiam diri di rumah, dan itu sangat menjadi hal yang membosankan, terutama untuk remaja wanita. Oleh sebab itu, untuk menghabiskan waktu di rumah agar tidak membosankan, kebanyakan juga dari kaum wanita lebih memilih untuk merawat diri di rumah dengan memakai berbagai skincare. Setiap orang menginginkan kulit yang sehat, khususnya wanita yang menginginkan kecantikan dan kesempurnaan. Gaya hidup kaum wanita pada saat ini menuntut untuk lebih memperhatikan penampilan dan kulit. Untuk itu, perawatan kulit sangat penting bagi setiap orang. Terlebih lagi untuk mengatasi berbagai keluhan yang menyebabkan masalah pada kulit yang dapat mengurangi kecantikan. Maka dari itu, setiap orang membutuhkan produk dan perawatan yang tepat, yaitu visi misi dari usaha kami. Visi usaha kami adalah menjadi usaha kecil yang terpercaya dalam menyediakan skincare yang aman untuk semua jenis kulit wanita dan berkualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan. Dan misi kami yang pertama adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pelanggan. Yang kedua, menjaga keunggulan di bidang kecantikan kulit sehingga mampu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, memasarkan dengan kualitas produk terbaik. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Kutrunada. Kepada Anissa Kutrunada, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua aspek pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang kami pasarkan adalah produk yang sangat dibutuhkan remaja, terutama perempuan dalam merawat kulit tubuh. Produk kami menyediakan berbagai macam produk skincare dari brand lokal hingga brand luar yang juga sangat terkenal kualitasnya. Kami juga menjual produk-produk original sehingga konsumen tidak perlu takut untuk membeli produk di workshop kami. Kami menamakan workshop kami dengan nama Alumni. Kedua, yaitu rencana usaha. Pada rencana usaha ini ada tiga. Yang pertama, rencana jangka pendek. Usaha skincare yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. Yang kedua, ada rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlangsungan usaha kami ke depannya. Pelanggan ialah raja. Maka dari itu, kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan, belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula, kami rutin melakukan promosi usaha kami, baik dari mulut ke mulut, ikut radio, media online, dan media yang lainnya. Yang ketiga, ada rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan membuka offline store agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha skincare di Indonesia. Ada analisis pasar. Target penjualan kami yaitu kalangan usia 17 tahun ke atas, laki-laki maupun perempuan di berbagai wilayah di Indonesia. Sasaran konsumen kami yaitu semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Yang keempat, strategi pemasaran, yaitu dengan media internet. Di masa sekarang, semakin banyak ditemui usaha-usaha yang dirintis melalui media sosial dan juga sebagian besar masyarakat sudah menggunakan media internet, sehingga lebih mudah apabila mempromosikan usaha melalui media sosial. Seperti dapat melalui Facebook, Twitter, blog, dan marketplace seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Kemudian ada pengembangan usaha. Pengembangan produk dari usaha ini adalah yaitu kami akan bekerja sama dengan beberapa kurir seperti
isi cepat, dan lain-lain. Kami juga akan melakukan promosi untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan. Kami mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun syarat tersebut yaitu: 1. Pada setiap pembelian minimal 120.000, kami akan memberikan potongan harga kepada konsumen sebesar 5%. 2. Apabila konsumen membeli produk kami lewat marketplace seperti Shopee, akan mendapat potongan ongkos beli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iftitah Hayati. Kepada Iftitah Hayati disilakan. Saya, Iftitah Hayati, akan menjelaskan bagian bab 3 tentang analisa operasional. Bagian yang pertama adalah rencana produksi, yang terdiri atas kualitas. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang terbaik, dengan terus menjaga dan memastikan bahan-bahan yang terkandung dalam produk skincare yang dijual aman digunakan, sehingga konsumen tertarik dan tidak takut membeli skincare di all shop kami. Bagian yang kedua adalah analisa pendukung bisnis. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Adapun elemen-elemen tersebut yaitu: yang pertama, distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor produk skincare. Yang kedua ada pelaku bisnis tersebut. Diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif. Karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras. Kita juga memerlukan pemikiran-pemikiran atau ide cemerlang yang mampu membuat usaha kita semakin berkembang. Yang ketiga ada pelaku bisnis lainnya. Kita pun harus memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya. Karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi, sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagian selanjutnya adalah analisa SWOT, yang terdiri atas kekuatan. Kekuatan usaha kami yaitu kualitas bahan-bahan produk skincare aman digunakan. Yang kedua, pelayanan cepat respon. Yang ketiga, dapat digunakan oleh kalangan remaja sampai ibu rumah tangga. Yang keempat, harga terjangkau. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan dari usaha kami yaitu hanya menjualkan produk skincare kami melalui online shop seperti Shopee, Lazada, Sociola, dan Tokopedia. Belum tersedia offline store. Yang ketiga, peluang. Peluang dari usaha kami yaitu: yang pertama, kaum remaja dan ibu-ibu rumah tangga dapat menggunakan. Yang kedua, dengan memakai skincare dapat menjaga kecantikan kulit. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman dari usaha yang datang tentunya pasti ada, yaitu tak lain mengenai pesaing-pesaing yang kuat dan sejenis mengenai produk-produknya. Jika kita tidak menjaga dan kurangnya kreativitas, maka kita akan kalah dan digeser posisinya oleh pesaing yang merupakan salah satu ancaman terbesar dalam dunia bisnis dan usaha. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang analisa keuangan. Untuk menentukan target penjualan, kami di sini menggunakan analisa break-even point yang disingkat dengan BEP, di mana BEP itu sendiri adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh seorang petugas atau manajer perusahaan untuk mengetahui pada jumlah penjualan dan jumlah produksi berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak menderita kerugian dan tidak pula memperoleh laba. BEP yang kami hitung yaitu: yang pertama ada variable cost, modal awal kami yaitu 500.000, dan untuk perkiraan ongkir kami memperkirakan 35.000. Jadi karena kami memang beranggotakan 3 orang, maka untuk modal kami bagi menjadi 3, sehingga jadinya 535.000 dibagi 3, hasilnya 128.000 per orang. Jadi artinya satu orang mengeluarkan modal 128.000. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iftitah Hayati. Kepada Iftitah Hayati disilakan. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari proposal bisnis plan kami yaitu bisnis di bidang skincare saat ini sangat menjanjikan dan punya prospek yang baik. Produk yang kami pasarkan adalah produk yang sangat dibutuhkan remaja, terutama perempuan dalam merawat kulit tubuh. All Unit menyediakan berbagai macam produk skincare dari brand lokal hingga brand-brand luar yang sangat terkenal kualitasnya. Bahan-bahan yang terkandung di dalamnya aman digunakan, sehingga kulit akan tetap terjaga kecantikan dan kebersihannya. Kami akan terus berusaha agar bisnis skincare ini lebih berkembang lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan maupun kejanggalan, kami mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.